Ya, kita bahas konten tentang Indonesia Emas ya. Karena pas Wapres baru bikin videonya dan Mas Ferry Irwandi juga bikin. Dan gue terinspirasi dari Mas Ferry Irwandi karena dia one take gitu ya. Jadi nggak perlu editing, gue coba di sini tanpa editing supaya cepat publish ya. Oke, matiin lampunya. Oke. Ya, jadi kalau kita bahas tentang Indonesia Emas atau bonus demografi dari suatu negara, ya emang betul. Karena itu adalah sebuah istilah di mana sebuah negara itu memiliki orang atau manusia yang usia produktifnya, ya which is berapa tuh? 15 kah? Sampai 64 atau berapa? Itu lebih banyak dibanding usia non-produktif. Ya karena rentangnya juga lebih banyak sih logikanya ya. Ya itu cuma angka lah menurut gua ya. Tapi orang di mana-mana konten sekitar kita lihat sekitar 2-3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, banyak pemerintah pejabat-pejabat pada bilang Indonesia Emas 2045 bla 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 gitu. Oke, waktu itu gua melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Ya gua ngeliat sesuatu yang positif. Oke, bagus nih, keren nih gitu loh. Tapi makin kemari dalam 3 tahun terakhir gua ngelihat perkembangan AI sangat eksponensial. Itu sih gue berpikir ulang sih. Apa benar Indonesia Emas itu bisa terjadi? Subjektif gua, menurut analisa gua, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Pertama, AI. AI berkembang secara eksponensial. Di video sebelumnya, 3 video sebelumnya itu gue ngebahas bagaimana cara berpikir. Ada low order thinking skill sama hot TS, high order thinking skill. Dan manusia itu di Indonesia ini, khususnya hampir seluruh dunia, generasi muda ini, cara berpikirnya itu bahaya sekali. Mereka udah nggak menghafal. Jarang sekali manusia itu sekarang menghafal. Karena sekarang tinggal ngetik, enter, keluar. Ya, di low order thinking skill itu mereka sudah melewatkan. Banyak manusia itu tidak menggunakan low order thinking skill, which is remember, understanding, dan apply. Karena mereka itu googling waktu itu. Ya, banyak. Itu dari generasi milenial, banyak generasi gue, dan apalagi generasi Z. Dan sekarang generasi Z, Gen Z ini ada yang namanya AI, yang bisa ngebantu di HOTS, High Order Thinking Skill. Bisa memberikan konklusi, hasil yang keluar langsung berdasarkan analisa dia dari LLM, Large Language Model. Ini menurut gue sangat berbahaya. Ya, ini udah masuk faktor yang kedua, yaitu turunnya kemampuan otak manusia. Ya, AI semakin superior, otak manusia itu semakin tolol. Nah lo, yakin Indonesia Emas? Gue sih pesimis jujur. Karena ya seperti ini kenyataannya. Karena gue ngeliat di tim gue, orang-orang terdekat gue, menggunakan AI aja tuh tolol gitu. Wah, kacau banget. Jadi sebenarnya kayak orang kayak gue nih, misal kayak si Timothy Ronald di video juga ngomong akan terjadi gap yang sangat jauh. Betul sekali gue ngerasainnya. Ketika gue atau kayak orang-orang kayak Timothy Ronald yang kritis, visioner, kreatif, menggunakan AI, itu outputnya akan sangat powerful. Apalagi gue aja pakai AI yang banyak banget. Dari cloud, Anthropic punya, ada ChatGPT, OpenAI, dan gue pakai yang pro, yang $200, 3 juta sekian, 3.600.000 per bulan. Itu gue discuss every day. 3 jam every day gue discuss apapun. Bayangin, jadi terjadi eksponensial juga dalam pengetahuan gue. Tapi orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa menggunakan otaknya secara maksimal, mungkin sudah rusak juga otaknya, itu akan semakin bodoh. Otomatis jawaban dari AI itu ya juga akan bodoh. Kan harus paham, itu adalah LLM, Large Language Model, seperti kalkulator. Itu cuma tombol-tombol aja. Tergantung kalian nge-prompt-nya, komunikasinya dengan AI. Banyak orang ngajarin tentang cara prompt jual produk digital begini-begini. Bukan masalah itunya, masalah otaknya. Lu bisa nggak menangani dan memahami dari output dari si AI tersebut. Dan lu bisa mengeluarkan lagi, tanya lagi segala macam, akhirnya mendapatkan sebuah kristalisasi knowledge yang sangat baik. Oke, balik lagi ke Indonesia Emas, katanya. Jadi dua itu ya, musuhnya ya, adalah AI, kedua otak manusia semakin bodoh. Mayoritas manusia gue ngomongnya, bukan semua, mayoritas.
Karena akan ada manusia-manusia yang akan super jenius berkat AI. Karena mereka melatih terus. Karena otak itu seperti otot. Paham ya di situ ya. Nah, solusinya gimana untuk pemerintah Indonesia? Dan gue fokus ke Indonesia aja lah ya. Simple, sebetulnya simple. Oke lah, secara klise, birokrasi, korupsi, segala macam itu dibenerin, yes, itu udah umum lah ya, kayak gituan. Tapi yang paling menurut gue nih, yang menurut ide dari gue yang cukup unik adalah lu fokusin ke pengusaha, ya UMKM. Jadi lu nggak usah pemerintah nggak perlu ngerapihin atau ngerubah kurikulum pendidikan, nggak usah. Karena gue paham pemerintah yang namanya pemerintah ya cuma bisa merintah. Nah, ini kata-kata pemerintah aja agak salah, jadinya cuma bisa merintah, nggak bisa mimpin. Ya, nggak usah benerin kurikulum, karena itu buang kos, pasti gue yakin itu triliunan dananya. Lebih baik lu kasih kebijakan, bikin kebijakan bahwa para pengusaha, entrepreneur, ya UMKM atau kelas menengah lah, menengah dan perusahaan besar, itu wajib membuat kurikulum khusus untuk karyawan mereka. Khususnya apa kurikulumnya? Bagaimana cara berpikir, itu aja. Datanya, knowledge-nya, yaitu pekerjaan mereka masing-masing. Bikinlah pemerintah itu, government, bikin sertifikat atau gimana gitu. Perusahaan yang apply itu dan melakukan didokumentasi dan harus kasih report ke website tersebut misalnya, bahwa melakukan pelatihan dan mendapatkan keringanan pajak atau tax holiday. Itu selesai sebetulnya. Selesai. Indonesia bisa emas. Karena pengusaha-pengusaha itu akan berlomba-lomba untuk membuat timnya, karyawannya itu semakin cerdas. Karena ada benefitnya, tax holiday misalnya. Nangkep ya sampai sini ya? Jadi cukup simple kayak gitu aja, nggak perlulah kurikulum dan lain-lain. Lebih simple ya langsung pengusahanya. Mungkin kalau bikin pelatihan dari pemerintah, para ahli, ya kan, berpikir, otak, segala macam, itu dikasih untuk si pengusaha-pengusaha itu. Supaya mereka juga paham bagaimana cara berpikir. Sehingga mereka pun juga bisa menggunakan AI sangat baik. Karena cara berpikir ini ketika dipahami, kita akan menjadi seorang driver yang bisa mengendarai AI dengan baik. Ya, jadi AI itu akan semakin bagus nih, semakin canggih nih, gitu loh. Tapi menurut gua sampai saat ini belum sampai di ASI atau AGI. Kalau AGI mereka itu udah self-driving car bisa dikatakan. Nah, sekarang ini mungkin sudah agentic AI. Ya kayak gua aja bikin beberapa agent di dalam untuk AI. Tugas khusus, tapi itu masih kalah lah tetap sama manusia yang punya kendali. Jadi tingkatkan kapasitas otak lu, latih otak lu supaya bisa berpikir dengan benar. Fokuskan dan gunakan jaringan pengusaha di Indonesia yang UMKM itu, latih UMKM-nya supaya mereka bisa mempekerjakan usia produktif yang banyak itu nanti di 2030 sampai 2045 sehingga mereka bisa berpikir dan menggunakan AI dengan maksimal. Ya, kalau misalnya cuma sistem cara kerjanya yang lama dan orang oke, Indonesia emas bla 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 cuma begini, anak muda harus begini bla bla bla, dan kita do nothing, yang ada justru akan kehancuran, bos. Akan ada banyak usia produktif tapi jobless, nggak punya pekerjaan. Nggak punya pekerjaan, tidak ada daya beli. Ekonomi mau kayak gimana? Siapa yang mau nanggung orang-orang jobless tersebut? Akan bisa jadi negara pariah. Karena AI itu akan 2030 bakal gila banget. Apalagi 2045. Itu udah maybe udah ASI, Artificial Super Intelligence. Oke, gue ngeri denger ini. Ngomong sendiri kayak gini, gue ngeri. Ya, nggak tahu, mulai bebenah dari yang kita punya. Dari diri kita sendiri, latih cara berpikir kita, anak kita, teman-teman kita kasih tahu dengan lu share video ini, subscribe channel gue. Oke, kira-kira seperti itu. Bye-bye.